Kita break 3, 2, 1, go. Jadi lu tanya gue F1 kan tadi. Ya, gimana tuh Bang? Menurut lu kalau gue ya, kalau gue saat ini lebih menyukai MotoGP, tapi informasi yang gue dapat F1 itu salah satu olahraga termahal di dunia, dan untuk menyelenggarakan satu agenda aja, satu race itu kira-kira menghabiskan 1 triliun gitu. Nah, artinya kan nih F1 nih bukan olahraga yang sembarangan, dia penuh teknologi, juga diikuti oleh brand-brand ternama gitu. Dan menurut gue juga penikmatnya juga orang-orang yang memang udah paham dengan olahraga ini dari awal gitu loh. Nah, menurut lu gimana nih supaya F1 ini kenapa bisa jadi industri yang menarik seperti ini gitu loh, dibanding olahraga yang lain gitu. Oke, kayak lu bilang tadi, itu butuh dana itu yang nggak sedikit, ya kan? Dan pastinya itu bisnis, man, bukan kerja sosial. Jadi lu bisa bayangin kalau yang namanya bisnis, lu spend 1, lu expect you gain 10 gitu kan? Yes. Ya nggak? Nah, melihat dari besarnya uang yang di-spend di F1 ini, kayak lu bilang tadi, dan itu benar, ya tentunya memang pasti pemainnya juga akan terseleksi nih, pelakunya gitu loh. Pebisnisnya pun akan terseleksi bahwa memang mereka orang-orang yang punya capital tuh lumayan gede dan nganggur gitu loh, ya kan? Artinya udah ada istilahnya orang yang berduit yang udah selesai dengan bisnisnya lah, ini tinggal udah gitu loh buat hobi gua dan syukur-syukur nguntungin gua gitu kan. Tapi poin gua gini, gua senang melihat sebuah F1 itu ya bukan hanya balapannya, tapi lu lihat bagaimana sebuah teamwork bekerja dengan sangat sempurna gitu. The only team yang bisa memenangkan balapan itu adalah tim yang bekerja dengan sangat sempurna. Lu perhatiin perbedaan waktu antara champion dengan juara 2 dan juara 3 itu sepersekian detik, bukan 1 detik atau 2 detik. Nah, kalau lu lihat waktu mereka bekerja di pit, bagaimana mengganti ban, itu 4 ban bisa diselesaikan dalam hitungan mungkin 2 detik atau 1,5 detik. Dan itu lu lihat per tim juga perbedaan waktunya itu luar biasa. Jadi dari situ aja lu udah bisa lihat bagaimana sebuah pekerjaan itu harus dieksekusi dengan sangat sempurna untuk bisa memenangkan turnamen ini, gitu, ya kan? Sehingga lu bisa kebayang siapa orang di belakang mereka, gitu loh. Itu udah pasti orang-orang yang memang perfeksionis semua kerjanya, gitu loh. Itu nggak usah kita tes mereka satu-satu lah. Udah pasti yang bisa terlibat di tim F1, apalagi tim champion kayak Max Verstappen ya, Lewis Hamilton gitu kan, mereka yang gantian jadi juara di tiap sesi dan di juara itu mereka ya. Kalau gue bilang, kalau gue ditanya dari segi bisnis, lu kalau mau nyontoh gimana supaya bisnis lu bisa berjalan sempurna, ya belajar dari bagaimana tim F1 bekerja gitu. Yang pasti dia taruh the right man on the right place. Itu pertama gitu ya. Jadi kemenangan sebuah tim F1 itu bukan karena pembalapnya nih. Tapi bagaimana sebuah tim itu bekerja menciptakan mobil itu, dan bagaimana tim ini bekerja selama mobil itu dibawa oleh si pembalap gitu. Karena semua kan by teknologi tuh, ya kan, settingan semua kan by wifi. Asalnya gini, kalaupun gua ditaruh di timnya Hamilton, mungkin gua hanya butuh 3 bulan untuk belajar gimana bawa mobil F1, gua pun kemungkinan besar bisa jadi champion. Ya kan? Karena lu perhatiin, pembalap itu sangat menentukan di mana dia duduk baru dia bisa jadi champion gitu. Artinya siapa yang nentuin dia jadi juara? Pabrikan. Timnya. Ya, tim itu bisa pabrikan, bisa individu gitu loh, timnya gitu loh. Ya kan?
contoh Sebastian Vettel, waktu dia ditaruh di Ferrari kan dia lumayan. Ya. Sekarang ditaruh di Aston Martin, boro-boro naik podium juga hampir nggak pernah sampai hari ini, nggak pernah naik podium dia, gitu loh. Ya karena dia nggak duduk di tim yang menurut gua penonton nggak tepat gitu loh. Atau mungkin dia udah nggak laku di tim Ferrari. Gitu. Nah, berikutnya lo bilang untuk ikut F1, gini, kan itu ada 11 tim yang ikut di situ. Dan kalau lu perhatiin langganan juara itu udah ketahuan selalu. Mercedes lah, Ferrari lah. Ya bisa dibilang ya, itu aja lah. Ya karena kalau lu buka buku, kalau lu lebih dalam lihat isinya tim F1 itu, ya. Gue ngomongnya gini, untuk lu participate jadi peserta tim F1, mungkin lu cukup modal 10 triliun selama the whole musim. Tapi untuk lu jadi champion, lu butuh 100 triliun atau mungkin 200 triliun. Artinya besarnya uang yang lo invest itu nentuin bakal lu jadi champion apa enggak. That's the business gitu. That's the business. The more you spend, the more possibility you will get. Gitu. Jadi kalau lu lihat tim-tim yang di bawah itu kayak tim Williams, tim Renault, dia udah tahu dia nggak bakal jadi champion. Tapi dia hanya ingin ada di segmen ini karena dia tahu ini segmen yang lo bilang tadi, orang-orang ini itu loh nih. Menurut gua, kenapa menarik F1 ini kayak lo bilang tadi. Makanya ya maaf kata, gubernur kita juga mau sok-sokan bikin Formula E di Jakarta gitu. Dan katanya udah DP 5 miliar. Menurut gua ya beresin yang lain dulu lah kalau Jakarta. Nggak ada government yang ngadain F1, man. Itu semua swasta yang ngadain di dunia, tim-tim yang ngadain. Negara itu ya dia cuma karena salah satu tim nyiapin negaranya gitu loh. Tapi bukan nggak, lu perhatiin tim F1 yang segede gitu aja nggak ada urusannya gubernur DPRD ngurusin F1, nggak ada itu. Dan lu tahu nggak Formula E itu nggak menarik kalau menurut gue. Kalau lu tanya gue, nggak ada suaranya di. Itu Formula elektrik nggak ada suaranya itu mobil. Sementara balapan itu kan yang menarik, itu kan karena ada suaranya kan. Itu kan nggak ada suaranya. Ya gitulah kira-kira menurut gua kalau lu mau bicara formula gitu. Ini menarik nih Bang, lu udah mulai masuk ke wilayah politik nih. Ya enggak, karena kan gua lagi lihat yang lagi rame sekarang gitu kan, mau diinterpelasi soal katanya apa Pemda udah kasih uang 500 miliar untuk Formula E kan. Ya dari awal juga gue nggak habis pikir apa konsepnya, kenapa mesti ada Formula E di Jakarta dan kenapa mesti urusannya Pemda. Kan banyak promotor sport, banyak swasta, ya mereka aja suruh. Kenapa mesti urusan, ngapain sih lu ngurusin kayak gituan gitu. Dan lu nggak punya skill di situ. Lu kasihlah ke promotor sport di Indonesia tuh yang memang sudah istilahnya udah punya pengalaman yang menyelenggarain event-event walaupun mungkin belum sebesar F1, tapi paling tidak mereka itu lebih kompeten menurut gue. Tapi ini menarik Bang. Menurut lu Indonesia bisa nggak ngadain event kelas F1 yang biaya penyelenggaraannya aja gede-gedean gitu loh. Dan saat ini kenapa belum? Dan kalaupun bisa, apa aja yang harus dilakukan oleh Indonesia nih untuk menyiapkan biar itu bisa? Karena kan ini kan bisnis kan, menjanjikan kan. Dan penikmatnya juga banyak. Artinya kan sebenarnya Indonesia ya cuan nih gitu loh. Jangan jangan berpaling pada bisnis seperti ini gitu loh. Nah, caranya biar bisa itu gimana menurut lo? Nah, kalau caranya, kalau lihat peraturannya FIA, dia kan ada requirement sirkuit ya kan, spesifikasi sirkuit yang mesti kita punyai. Nah, itu kan kita sebetulnya hampir punya waktu di Sentul waktu itu kan. Tinggal satu step lagi kita udah bisa menyelenggarakan F1 waktu itu. Cuma kan Pak Harto itu keburu jatuh karena kita sama-sama tahu siapa ownernya Sentul waktu itu gitu kan, akhirnya itu tidak terjadi. Dan kalau kita perhatiin sekarang itu kan lagi dibangun lagi di Mandalika di Bali kan, sirkuit MotoGP kan, ya kan.
Nusa di Lombok, nah di Mandalika, iya di dekat Lombok, Mandalika. di Mandalika kan. Nah harusnya kalau memang itu akhirnya nanti bisa di-approve oleh FIM, yaitu otomotif ya motor, mestinya itu udah bisa untuk F1 nanti. Gitu. Nah itu satu dari segi apa sirkuit kita udah punya apa belum. Nah yang kedua mereka kan itu apa namanya logistiknya gede sekali nih tim itu kalau datang gitu. Nah sekarang Ford kita siap nggak untuk itu, gitu. Untuk menerima segitu besar logistik dalam waktu yang singkat, karena mereka mesti move in dan move out itu dalam waktu yang singkat gitu. Kan mereka punya schedule balapan tiap 2 minggu tuh, jadi logistik itu dipindah-pindah per negara itu dengan kapal, dengan kontainer dalam waktu yang singkat. Nah kita udah punya itu apa belum? Gitu loh. Nah, kalau itu udah punya, barulah kita mikirin bagaimana kita menjual event ini. Oke, satu kita bisa dapat hak siar itu udah pasti. Yang kedua, nah bagaimana apa namanya perhatian masyarakat Indonesia terhadap F1? Nah, itu contoh Malaysia. Kenapa Malaysia akhirnya berhenti jadi penyelenggara F1? Ya karena memang setelah dihitung-hitung berapa tahun mereka nggak bisa untung. Mereka nggak bisa jual ke masyarakat mereka karena kurang menarik buat masyarakat Malaysia mungkin F1. Gitu. Malah mungkin yang lebih ramai orang Indonesia yang nonton di sana kalau lagi pas diadakan di Malaysia atau di Singapura gitu. Ya kan? Dia kayak gitu. Jadi memang di luar yang disyaratkan oleh Pia tadi, ya kita juga mesti bisa menghitung. Kalau memang kita mau spend segini, dari mana kita akan balik? Hak siar aja udah jelas mungkin nggak cukup. Tapi kan sebetulnya kalau kita bisa jual potensi itu ke masyarakat Indonesia, ya misalnya bisa dibikin secara langsung dengan viewer misalnya 50 juta atau 100 juta orang nonton. Nah itu kan untuk jual spot iklan ke sponsor produk-produk Indonesia itu udah banyak banget. Ya. Nah belum lagi misalnya spanduk-spanduk untuk itu, ya kan. Nah yang kedua akses ke sirkuitnya gimana? Itu loh, mudah apa enggak? Sentul itu dulu kan masalahnya makanya nggak berhasil karena aksesnya ke sana susah nih. Kecuali lu punya mobil, gitu loh. Nah, gimana tuh aksesnya gitu loh. Makanya ya make sense kalau mungkin Pemda DKI bilang oke, kita bikin di apa itu di Monas atau di Sudirman ya itu oke lah. Ini jadi masyarakat umum gitu menurut gua. Tapi ya aneh aja menurut gua kenapa museum. Nah, jadi kira-kira gitu. Kalau kita sangat bisa asal memang kita siap dengan beberapa poin penting tadi itu. Nah, sedikit ya. Menurut lo Formula E itu kalau nanti juga dilaksanakan oleh DKI Jakarta nih, nguntungin atau malah buntungin nih Bang? Kalau gue lihat mata gue ya, apalagi kondisi saat ini dan mungkin 1-2 tahun ke depan gitu ya, itu udah pasti buntung. Kecuali nanti poinnya dia bilang ya kita mengangkat nama Indonesia, mengangkat nama Jakarta di kancah internasional, itu sangat relatif sekali kalau mau di value dengan uang. Kalau dia bilang ya oke, kita spend hampir 1 triliun, tapi kan kita dapat recognizing dari seluruh negara di dunia bahwa kita penyelenggara Formula E. Nah, lu mesti lihat dulu Formula E itu levelnya di mana, viewernya siapa aja di dunia, enggak jauh-jauh di bawah F1 dia man. Itu pernah ada yang mensurvei enggak popularitas Formula E itu di dunia sebetulnya segede apa sih? Setahu gua udah banyak dunia nggak mau nyelenggarain Formula E karena memang nggak ada ininya, nggak ada adrenalinnya gitu loh. Kalau nggak ada suaranya, balapan itu mesti ada suaranya. Kalau bicara race itu mesti ada suaranya gitu loh. Kalau nggak ada suaranya, apa yang mau dilihat cuma nguing gitu loh, kayak nonton video game aja udah gitu loh, nggak ada suaranya. Kayak bom kar Bang. Iya kayak bom kar di Monas tuh yang ada nguing listriknya gitu, mana asik gitu loh. Nah kalau lu datang ke sirkuit, apa sih adrenalinnya dulu pertama? Itu kan gas mesin, suara mesin digas, itu aja udah bangkitin lu punya adrenalin gitu. Oh, Formula E nggak ada itu men. Berarti keputusannya bad deal. Apa tuh? Keputusan menyelenggarakan Formula E di Jakarta ya bad deal. Ya kalau lu tanya gua orang otomotif ya gua
gue pikir sih ya buat apa gitu loh. Kalau memang mau nyelenggarain formula, jangan Formula E lah, Formula 3 aja atau Formula 2 misalnya. Itu lebih menarik gitu loh. Ya kan? Ada pembalap Indonesia juga gitu di Formula 3 tuh. Ada si siapa itu? Sen yang sekarang ikut di Formula 3 tuh. Itu lebih menarik gitu loh. Atau sekalian karena memang buat kita motor lebih populer, kenapa enggak balapan motor aja duluan dibikin gitu loh, yang peminatnya jauh lebih banyak gitu loh. Kalau kita mau bicara bisnisnya, itu again makanya gue bilang itu mata siapa yang lihat gitu loh. Kalau kita mau bicara matanya bisnis, lu tanya orang otomotif, ya kita ketawa aja semua gitu, Formula E gitu. Gue juga ya maaf aja kalau gue nggak dapat undangan, gue nggak akan nonton, mendingan gue nonton live di TV aja gitu. Tapi ya kalau ada undangan, menghormati yang undang, gue datang. Misalnya pabrikan undang gue gitu kan, ya gue datang. Tapi kalau buat bayar ya ngapain gitu. Lalu kalau F1 yang diselenggarain di Indonesia, lu datang? Gue datang. Oke, good. Gue sebelum COVID, kalau yang deket-deket gue datangin. Singapura gue datangin. Portland gue datangin. Ke Cina gue pernah nonton waktu itu. Gue datangin gitu loh. Ya memang itu ada part dari tugas gue di kantor sebagai orang otomotif gitu kan. Tapi gue datangin gitu loh. Karena selain gue punya hobi, ya banyak hal yang gue bisa lihat di situ gitu. Artinya magnetnya itu emang lebih besar ke F1 ya. Udah pasti kalau mobil yang paling gede F1 man. Okay. Nggak ada di atas itu lagi. Sama dengan motor itu yang paling gede kan MotoGP kan. Ya kan? Lihat gimana Suzuki mengkampanyekan dia punya motor tahun ini, cuma gara-gara tahun lalu Suzuki juara dunia MotoGP kan. Suzuki beberapa tahun nggak pernah juara dia, selalu didominasi kalau nggak Yamaha, Honda. Tapi tahun lalu itu Suzuki yang juara MotoGP. Dan the Formula elektrik belum punya magnet sebesar F1 dan MotoGP kan? Belum ya, karena memang adrenalinnya nggak ada. Kayak gue bilang, nggak ada suaranya, siapa yang mau nonton? Yes. Jadi walaupun dia dulu itu kalau gue nggak salah, ya mungkin gue lupa. Dulu itu kalau nggak salah itu yang pegang itu adalah putra mahkotanya Emir Dubai atau Emir apa. Tapi mungkin dia lama-lama juga dia nggak pikir nggak ada hasilnya buat dia, akhirnya dilepas. Setahu gue itu tinggal mungkin ada beberapa negara di Eropa yang masih mau menyelenggarakan serinya Formula E, tapi memang Formula E itu lagi coba jualan ke Asia dia, karena di Eropa udah hampir sulit jualan kalau nggak salah. Kalah ya pamornya dengan Formula ini ya. Kalau lu bicara mobil kayak gitu, di Eropa tuh ada Formula One yang paling tinggi, kemudian di bawahnya Formula 2, kemudian di bawahnya lagi ada Formula 3, terus di Amerika ada lagi Formula apalah istilahnya gitu di Amerika tuh. Aduh, gue lupa tuh. Dia jenis mobilnya sama dengan Formula juga, ada di Amerika gitu. Nah, Formula E ini datangnya belakangan karena bicara mobil listrik kan, ramah lingkungan gitu loh, dibikin jadi balapan gitu loh. Iya kan? Nah, cuma karena ya tracknya cuma gitu-gitu doang, nggak ada suaranya ya, yang nggak ada excitementnya. Tapi kalau lu bicara mobil ekstrim off-road turnamen yang sekarang lagi ramai juga, mobil listrik tapi di padang gurun dia balapan, itu lebih menarik. Obrak-abrik, closing the door.